Yo, balik lagi bareng gue. Kali ini kita masuk ke kelanjutan cerita si Yamamoto Sanechi, cewek kita yang bisa dibilang paling random sepanjang sejarah dunia game. Serius deh, kalau ada ranking top paling bikin pusing developer, Yamamoto pasti nomor satu. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas apa yang terjadi setelah pertarungan epicnya lawan Sarah kemarin. Jadi siap-siap ya, karena ceritanya makin gila, makin absurd, tapi juga makin dalam. Kita bakal bahas alurnya per bagian. Plus gue kasih opini santai biar berasa lagi nongkrong bareng. Pertarungan itu akhirnya bikin dunia game kayak kena gempa ya. Sarah, si villain cantik tapi ngeselin itu, ternyata enggak sekuat yang kita kira. Pas Yamamoto ngeluarin jurus randomnya, yang bahkan dia sendiri nggak ngerti cara kerjanya Sarah keok total. Nah, yang menarik tuh reaksi karakter lain, player lain kayak kok sistemnya bisa ngaco begini. Developer juga panik kayak, bro, kita coding apa bug sih? Opini gua, ini momen yang nunjukin kalau Yamamoto tuh benar-benar jadi variabel liar. Nick Isekai biasanya punya cheat power jelas, tapi Yamamoto cheatnya tuh kelakuannya sendiri guys. Habis Sarah tumbang, bukannya damai malah makin aneh. Quest yang seharusnya gampang jadi chaos. NPC bisa salah dialog, monster tiba-tiba jadi jinak, bahkan ada yang jadi tukang jualan dadakan. Gua ngakak sih bagian ini. Yamamoto di sini juga mulai sadar kalau setiap gerakan dia kayak efek kupu-kupu. Dia nyenggol dikit aja bisa bikin sistem NPC crash. Gue suka banget bagian ini karena feelnya kayak campuran anime komedi sama dark twist. Bayangin aja, sistem game yang tadinya rapi jadi kayak pasar malam gara-gara satu cewek nyasar. Ini bagian penting Yamamoto yang tadinya cuek dan cuma pengen have fun mulai ngerti kalau tindakannya punya konsekuensi. Dia lihat Mantemonya kerepotan, bahkan karakter pendukung ikonik kayak Gaga, si Oni mulai kena imbas. Gaga yang biasanya strong malah sempet jatuh sakit karena sistemnya error. Adegan Yamamoto ngangkat Gaga itu dalam banget guys. Dari situ kita bisa lihat sisi emosionalnya. Di sini kita tahu development ini bikin Yamamoto bukan cuma Nick kocak, tapi juga manusiawi. Dia belajar tanggung jawab, tapi tetap dengan gaya absurd denial. Belum selesai istirahat, muncul lagi konflik baru. Dunia game mulai pecah antara player yang pro Yamamoto dan yang anti Yamamoto. Ada yang nganggap dia pahlawan, ada juga yang nganggap dia ancaman. Di sini Sarah malah balik jadi faktor penting, bukan sekadar villain doang, tapi bisa jadi karakter yang punya hubungan love-hate sama Yamamoto. Bayangin, si Mick yang tadinya ngelawan sekarang harus mikir apa dia bisa kerjasama sama musuh lamanya. Ini makin seru karena ceritanya nggak linear. Kita nggak cuma fokus ke power up, tapi ke relasi antar karakter. Jadi dari episode kali ini kita bisa lihat gimana chaos yang dibawa Yamamoto justru bikin cerita makin hidup. Mulai dari pertarungan lawan Sarah, sistem game yang makin absurd, sampai tanggung jawab yang pelen-pelen dia sadari. Gue pribadi suka banget sama kombinasi humor dan dramanya. Kalau kalian ikutin terus, gue yakin berikutnya bakal makin
gokil. Jadi gimana menurut kalian? Yamamoto ini bakal jadi pahlawan yang beneran nyelamatin dunia game, atau justru jadi bos terakhir karena kelakuannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue pengen baca teori-teori gokil dari kalian. Jangan lupa like kalau kalian enjoy, share biar temen kalian juga ikutan ngakak, dan tentu aja subscribe biar gak ketinggalan update IRC berikutnya. Oke, gue cabut dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.